Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Radar Bromo TV. Saat ini saya berada di Jalan Gubernur Suryo, Kota Probolinggo, markas atlet-atlet Anggar Kota Probolinggo berlatih. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok di balik atlet-atlet Anggar Probolinggo yang melanglang buana dan berprestasi hingga tingkat internasional. Siapa dia? Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Kang Tole, lama nggak jumpa ini. Ini kebetulan saya tadi lewat dan melihat jenengan. Ingin ngobrol-ngobrol dengan jenengan soal dunia anggar di Probolinggo khususnya ini. Oke, monggo kita ke dalam, Mas, di rumah ya. Apa di sini? Di dalam nggak Di apa-apa. dalam, Oke, siap. Mari ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini ketemu lagi, lama nggak jumpa ini, Kang. Ini kan bagi pemirsa Radar Bromo TV, namanya ini beliau Fatullah, Kang. Fatullah. Biasa dipanggil Tole, Mas. Kang Tole. Nah, beliau ini sosok di balik atlet-atlet Anggar Probolinggo yang berprestasi. Nah, beliau ini sosoknya ini. Nah, bisa dibilang Kang Tole ini hidupnya nggak bisa jauh-jauh dari Anggar, Kang ya. Iya. Mulai dari SMA. jadi atlet, jadi pelatih, sehingga sekarang jadi pelatih, termasuk jodohnya juga sama-sama atlet Anggar ini. Iya. Bisa diceritain dulu kok bisa mengenal Anggar ini, gimana ceritanya, Kang? Di waktu itu di Probolinggo kan belum begitu populer Anggar. Betul. Kok bisa mengenal Anggar, gimana ceritanya, Kang? Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas, atas kunjungannya dari Bromo TV ya. Radar Bromo TV. Radar Bromo TV. Sedikit saya cerita perkenalan dengan Anggar. Dulu sekolah saya itu di SGO. SGO apa itu SGO kepanjangan? Negeri Probolinggo. Yang sekarang jadi SMA 4. SMA 4. Oh. Awalnya kebetulan kena basic saya sekolah di olahraga dan Anggar ini baru. Saya juga khawatir ketika terjun di masyarakat ditanya olahraga Anggar bagaimana. Dan kebetulan pelatih saya waktu itu juga kepala sekolah SGU Negeri Probolinggo. Siapa namanya, Kang? Ya, namanya DRS Agus Ismail. Pelatih saya itu mantan pemain Anggar nasional. Dia pernah main di tim Anggar Indonesia untuk Aganifu. Aganifu itu setingkat Asia waktu itu. Singkatnya, saya kebetulan juga waktu itu satu rumah kontrakan. Jadi satu rumah kontrakan, Pak Agus Ismail itu ngontrak di daerah perumahan Asabri. Di perapatan Jalan Asabri itu ya, saya dikenalkan Anggar oleh Pak Agus Ismail. Latihannya di jalan. Waktu itu masih di Asabri itu ya? Di Asabri, di gang depan rumah itu. Hampir tiap hari, karena kebetulan waktu itu 3 bulan mengawali latihan, 3 bulan ke depan berikutnya itu ada kejuaraan Kejurda Anggar di Surabaya. Tahun berapa itu pertama kali? Tahun pertama kali 1988. Saya kelas 1 SGU. Terus dulu melihat Anggar ini kan masih baru. Tertarik, kenapa kok bisa tertarik sama Anggar ini, Kang? Saya dulu sebelum Anggar itu saya suka bola, suka pingpong, suka catur kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya kena event-event besar, karena saya mau pengen jadi atlet. Kebetulan ada Anggar, saya tertarik Anggar itu, dan waktu itu yang saya tertarik itu karena ada pelatihnya, Mas. Selama ini saya latihan bola, latihan pingpong, nggak ada pelatih. Dan arahnya jelas, 3 bulan ada Kejurda di Jatim tahun 88 itu. Sehingga untuk apa saya putuskan sudah milih di Anggar itu. Tahun segitu peralatan Anggar ini kan termasuk yang
agak mahal. Lah, gimana tahun segitu latihannya dengan peralatan yang gimana waktu itu, Kang? Waktu itu peralatan dibawakan pelatih itu semuanya. Sudah lengkap ya? Iya, saya cuma dipinjemi baju anggarnya juga dipinjemi semua. Waktu itu kebetulan anak SGW sini ada 4 orang yang latihan anggar. Di Kejurda itulah saya yang untuk pertama kali juara Jawa Timur di nomor sabel. Kejuaraan pertama langsung juara ya? Juara 1 di nomor sabel kelas junior waktu itu. Setelah itu kian aktif ikut kejuaraan-kejuaraan. Iya, setelah dari 88 itu kan 89 ada PON. PON pertama saya ikut PON itu saya kelas 89 kelas 2 SGO. Kelas 2 SGO. Jadi saya waktu itu sudah dipromosikan untuk jadi atlet PON juga akhirnya sama almarhum Pak Agus Ismail itu. PON di mana waktu itu? Di Jakarta, PON 89 itu di Jakarta. 89 PON di Jakarta, 90 saya baru juara 2 nasional tingkat junior. Sehingga waktu itu saya diproyeksikan untuk SEA Games di Manila. 91 dan melalui proses yang panjang, seleksi-seleksi yang ketat, saya bersaing dengan senior. Ya alhamdulillah saya bisa mewakili tim Indonesia di SEA Games 91 Manila. Ya. Jadi atlet itu tahun berapa? 89 sampai tahun berapa? 88 ya saya pertama 88, main anggar sampai terakhir saya main di PON Palembang 2004. Selama jadi atlet ini pengalaman yang memorable yang tak terlupakan itu apa, Kang? Melawan siapa atau apa? Kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini waktu bermain jadi atlet. Waktu itu ada senior saya yang memang kuat ya di nomor sabel itu, ada namanya Rocky Purawinata dan sekarang dia menjadi pelatih di Brunei. Ya, saya sempat bermain waktu itu Prapon 99 karena PON 2000 di Surabaya kan Prapon 99 itu kebetulan saya Praponnya dapat emas. Tapi di PON-nya tidak dapat kewalian. Terus setelah jadi atlet langsung beralih jadi pelatih waktu itu. Saya mulai merintis ngelatih itu setelah PON Palembang 2004, 2005 saya mulai merintis melatih. Kebetulan waktu itu saya masih ngelatih, kerjanya di kabupaten, saya latihan di trotoarnya kantor Bupati. PMK Dringu itu ya. Iya, di depan trotoarnya itu saya latihan di situ. Memang masih minim waktu itu ya. Kalau minim peralatan dari dulu ya anggar ya begitu Mas. Banyak. Cuma saya ya sampai sekarang saya tidak pernah latihan di jalan, di trotoar, tidak pernah saya minta sama pemerintah itu. Maksud saya begini, kalau pemerintah mau memberikan fasilitas ya monggo, kalau tidak pun saya akan berjalan terus. Apa adanya lah gitu. Ya kalau dari segi sarana sebenarnya kurang baik, tapi saya untuk minta itu kadang-kadang malu lah. Waktu di Dringu ini, latihan di Dringu ini yang pertama kali juga menemukan sosok atlet anggar dari Probolinggo yang sampai pernah main di Olimpiade, dia Permatasari itu ya. Betul. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai menemukan sosok dia itu kan sebagai pelatih ini? Dia Permatasari itu 2005 ya. Waktu itu kebetulan saya kenal dengan pamannya. Karena satu kantor dengan pamannya. Dia itu masih kelas 3 SMP. Nah, saya bilang ke pamannya, coba-coba aja dulu disuruh datang ke tempat latihan. Waktu itu janjian dia datang, sudah langsung suruh pegang senjata latihan lah. Awalnya dia latihan itu gitu, masih kelas 3 SMP Muhammadiyah dulu. Gitu. Kalau dia ini termasuk excellent Mas. Mungkin
sulit akan dapat atlet seperti ini. Dari segi disiplin, keseriusannya berlatih itu. Walaupun kita ketahui Anggar ini kan jarang pertandingan, dia pun rutin latihan untuk persiapan pertandingan itu. Jadi tidak pernah berhenti latihan lah dia. Jadi kapanpun ada pertandingan sebenarnya siap. Siap. Ya. Itulah yang membedakan mungkin dengan atlet-atlet Indonesia. Dan sampai sekarang masih dia belum bisa dikalahkan orang Indonesia. Untuk tantangan jadi pelatih ini kan ketika sudah ada satu atlet yang benar-benar moncer, top perform sampai olimpiade, sekelas olimpiade, regenerasi ini kan tantangannya juga kan, bagaimana menemukan ini yang dihadapi setelah era dia ini, regenerasinya gimana kan atlet-atlet di Probolinggo ini khususnya kan? Regenerasi berjalan terus Mas, cuma kadang pemasalan ya, saya juga kendala pemasalan itu karena kadang orang-orang itu takut dengan peralatannya. Peralatan. Iya. Padahal waktu mulai saya membentuk Anggar di kabupaten, membentuk Anggar di kota itu peralatan hampir semua peralatan ya dari Pengcap, dari pemerintah lah. Pemerintah. Itu jarang yang sampai beli. Ya memang awalnya waktu saya mulai karir melatih itu peralatan dari saya semua. Kan. Nah ini yang ada beberapa ya selain dia itu yang pernah sampai anak Probolinggo itu SEA Games, anak Python juga ada. Jamaluddin namanya. Jamaluddin. SEA Games 2011 di Jakarta waktu itu dia sampai ke situ. Selebihnya banyak juga yang juara-juara nasional dan beberapa kali PON, dan memang PON untuk khusus nomor sabel ini biasanya didominasi anak-anak Probolinggo Mas. Dari apa? Jawa Timur. Itulah seperti itu. Nah, sekarang untuk pemasalan ini biasanya terkendalanya ya banyak ya. Kendalanya peralatan, terus apalagi ya. Saya juga belum bisa koordinasi dengan sekolah kan gitu. Karena biasanya kalau mendengar peralatannya kaget, itu yang khawatir kan gitu. Ya regenerasi tetap ada lah. Kemarin juga Kejurprov terakhir ini Kota Probolinggo itu bisa nyumbang 4 medali emas untuk Kota Probolinggo. Kejurprov 2021 di Situbondo. Itu prestasi terakhir. Kita 4 emas, berapa perak lupa saya. Untuk mencari bibit-bibit atlet ini ada kendala nggak Mas? Ini kan walaupun sudah sekarang ini bisa dikatakan Anggar Probolinggo ini kan sudah jadi salah satu barometer di Jawa Timur dan nasional, tapi ketika mencari bibit-bibit baru ada kendala nggak selama ini? Kendala ada Mas, kadang anak-anak itu kan tidak tahan ya, latihannya membosankan kan begitu. Beda dengan cabur-cabur bola voli, sepak bola yang sudah merakyat. Karena ya bentuknya cuman maju mundur itu yang kadang tidak betah anak-anak itu. Satu, yang kedua kendala juga rutin volume pertandingan kita yang belum banyak, sehingga anak-anak ini jenuh untuk latihan itu. Untuk latihan terlalu lama, latihan sehingga pertandingan ke depan itu 1 tahun ini terlalu lama. Itu yang membuat kadang banyak hilang, banyak datang kan begitu. Ya kebetulan yang sekarang masih bertahan ini kita persiapkan untuk Porprov nanti. Porprov 2022 ini ya? Iya, untuk Porprov. Untuk pandemi ini tantangannya gimana Kang? Selama pandemi ini latihan ini? Awal-awal pandemi 2020 ya kita sesuai anjuran pemerintah ya prokes kita off dulu semua, banyak off itu. Ya kita tidak mengadakan aktivitas latihan rutin seperti ini. Ya alhamdulillah lah ini dengan kondisi sekarang yang mulai membaik itu. Mudah-mudahan cepat habis lah pandemi karena pengaruhnya besar. Semua pertandingan juga tidak ada. Kan latihan pun tidak jelas kemana kita nanti. Sempat terkendala juga. Sempat terkendala. Kita juga tidak berani melakukan latihan rutin ya, yang seperti yang kita lakukan selama ini. Ya. Dari sisi Anggar ini sebenarnya ini permainannya ini
yang paling penting dalam Anggar ini apa, Kang? Teknik kah atau fokus atau apa? Karena kan cara bertarungnya kan Kalau saya menurut jenengan gimana? komplit Mas ya, Anggar itu teknik harus bagus, fisik juga bagus, mental juga bagus, sehingga akan mendapatkan pemain Anggar yang mumpuni nanti. Kalau kita bicara hanya salah satu unsur itu menonjol, misalkan fisik, dia tidak akan juga bisa menjadi yang baik juga. Ketika lawannya sama-sama kondisi fisiknya, tekniknya kalah juga bisa mempengaruhi itu. Gitu. Kalau di Jawa Timur sendiri nih, barometer di Jawa Timur ini sekarang ini perkembangannya sekarang ini gimana peta persaingan Anggar di Jawa Timur sendiri nih, Kang? Surabaya juga sudah jadi sejak dulu sudah besar. Iya. Sekarang daerah-daerah lain yang perlu diwaspadai di Porprov nanti daerah mana saja, Kang? Kalau peta di Jawa Timur untuk nomor putri itu kita Sidoarjo, Mas. Lawan. Sidoarjo. Yang perlu kita waspadai, yang putra ini Surabaya dan Malang kan gitu. Tapi karena memang Surabaya ini besar jumlahnya, 4 daerah itu Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang ya, berarti 3 daerah itu yang menjadi pesaing kita di nomor sabel. Sabel. Iya, di nomor sabel. Karena Anggar ini kan ada 3 nomor, floret, degen, sabel. Nah, kita konsentrasi dari dulu awal itu memang saya mencetak sabel karena kebetulan saya juga Peralatannya. pemain dari sabel. Oh, Gitu. iya. Ya, artinya saya mulai jadi atlet sampai saya berhenti, saya main sabel. Nggak pernah main floret, degen, nggak pernah. Beda gitu ya tekniknya antara sabel, degen dan floret. Beda jauh. Artinya beda jauh kalau di sabel itu dengan apa? Floret dan degen itu. Karena sabel ini butuh mobilitas tinggi. Cepat lah mainnya. Tidak sampai 1 menit selesai. Kalau di floret dan degen itu masih bisa main apa istilahnya? Nempo waktu itu masih bisa. Tapi kalau di sabel tidak bisa. Karakternya beda, Mas. Kita permainan yang cepat. Kang, kalau tadi jadi atlet pengalamannya sudah, kalau jadi semasa jadi pelatih nih, pengalaman yang memorable terlupakan waktu melatih siapa dan di mana, bertanding di mana, Kang? Saya waktu melatih pertama ya yang paling diingat itu ketika saya mengantar Jatim dapat medali emas PON 2008. PON 2008 di Kalimantan Timur itu Kalimantan kita Timur. dapat 2 emas, 1 perunggu. Itu perunggu itu. Dan di situ sudah muncul dia Permatasari awal-awal. Iya, awal-awal ya 2008 ya. 2008 dia Permatasari, kebetulan satunya anak Ngawi waktu itu kuliah di Surabaya. Jadi seniornya itu ada anak Surabaya. Nah, setelah PON Kaltim 2008 itulah saya pertama kali terjun resmi ya dalam tanda kutip melatih di Jatim itu dengan multi event yang besar waktu itu. Dan sepanjang sejarah sabel untuk Jawa Timur dapat medali emas. Gitu. Pertama kalinya itu ya. Pertama kali dapat emas. Setelah itu dia kembali dapat emas lagi di mana? Di Riau kalau nggak salah ya. Di Riau. Di Riau terus dapat emas lagi terus. Di Riau. Habis di Riau di mana, Kang? Di Jabar itu. Jabar kemarin. Jabar. Nomor nomor putri. Nomor putri ya hampir. Sempat rame juga itu, Kang. Ya, sempat rame itu ya. Melawan apa dia itu? Melawan tuan rumah. Tuan rumah ya. Sempat rame lah itu. Karena secara teknik pada saat itu sebenarnya sulit ada yang mengalahkan dia. Tapi di Anggar biasa lah, Mas. Itu artinya apa ya? Keliru-keliru sedikit biasa lah itu yang harus kita terima. Nah, ini selain karirnya jenengan yang nggak jauh dari Anggar ini,
kalau dilihat kan jenengan juga dapat jodoh dari Anggar. Iya. Ibu juga mantan atlet dan sekarang jadi ketua IKASI, IKASI Kota Probolinggo. Nah, bisa ceritakan nggak gimana ini romansa ketemunya dulu gimana Kang? Saya ketemu dengan ibu itu pada saat persiapan kejuaraan SEAP tahun 1992. Pertama ketemu di arena berarti. Pertama ketemu ya di arena. Karena satu pelatnas persiapan SEAP itu kita ke Manila sama-sama, ya itulah kenalan pertama. Ibu waktu itu dari mana? Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Kalimantan. Kalau ibu ini prestasinya di tingkat junior dia 3 kali medali emas secara berturut-turut, Mas. Dari 9 berapa ya? Tidak salah 92, 93, 94, 95. Dan dia berturut-turut di nomor kelas junior pada saat itu. Terus ibu ini juga sabel? Enggak, Degen. Bukan Degen. Beda. Oh, beda pilihan. Beda, ya, Beda beda pilihan. Degen itu yang komnya lebih besar. Jenis senjata sasarannya pun beda, jenis bentuk pedangnya juga beda. Kalau ibu ini main seluruh anggota badan kena, dapat poin. Dapat poin. Tapi kalau sabel pinggang ke atas, pinggang ke dapat poin. atas. Beda. Oh, baru Bedanya dapat gitu. poin ya. Iya. Kalau floret? Kalau floret hanya badan aja yang dapat. Yang kena itu. Floret. Iya. Jadi, menikah tahun berapa sama ibu ini? Saya menikah sama ibu itu 98. 98. Ya, jadi persiapan PON Surabaya waktu itu. Nah, itulah gencar-gencarnya KONI Jatim membeli atlet lah. Jadi banyak atlet nasional itu dibawa ke Jawa Timur pada saat itu. Dan di Anggar Jawa Timur pada saat itu ada sekitar 7 orang atlet nasional yang dibawa. Jadi kalau beli atlet Jawa Timur ini sudah dari dulu. Dari dulu ya. Naturalisasi. Naturalisasi kan gitu. Zaman saya 7 orang itu. Termasuk ibu ini yang? Termasuk ibu ini. Termasuk ibu. Waktu itu PON 2000 kita malah dapat 4 emas kalau nggak salah, Mas. 4 emas kita juara umum waktu itu ya, karena pemain terbaik Indonesia pada saat itu ada di Surabaya. Terus sekarang punya anak berapa ini kan? Anak saya 2, yang satu kuliah di UNER ambil farmasi, yang satu masih SMP kelas 3, Mas. Nggak ada instruksi apa diarahkan jadi atlet Anggar untuk mengikuti jejak atau gimana, atau dibebaskan milih pilihannya sendiri? Nggak ada, dulunya yang pertama itu sampai di level Jatim lah, nasional belum tembus, akhirnya ya diputuskan untuk konsentrasi di kuliah itu. Yang SMP ini masih kita pantau-pantau lah. Kan begitu. Iya. Karena terus terang kalau atlet tidak mampu dia membagi waktunya juga sayang. Kalau setengah-setengah habis waktu dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu karena dari dulu pilihan saya karena setelah mengenal Anggar di SGO, saya memutuskan Anggar ini pilihan utama pada saat itu. Sudah saya berlatih teruslah di Anggar itu. Ini juga pesan-pesan untuk semua atlet cabur ya, nggak boleh setengah-setengah Kang ya. Ya. Kalau setengah-setengah susah ya. Pesan buat semua atlet Kota Probolinggo ya. Kota Probolinggo ya, semua atlet Kota Probolinggo, pesan saya, berlatihlah yang giat, berlatihlah yang keras, dan jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah Anda akan menghabiskan waktu yang sia-sia. Hasil itu akan dipengaruhi oleh proses Anda mempersiapkan menuju atlet yang lebih baik. Bagus banget ini pesan-pesannya. Dan memang terkadang ada juga kendalanya dari sisi orang tua. Kadang orang tua kan melihat, ketika anaknya jadi atlet masih banyak yang berpikiran, masa depannya gimana. Padahal kalau diselami benar,
ya masih cukup cerah ya Kang ya. Saya merinding kalau gitu. Saya masih termasuk yang berterima kasih ya sama orang tua saya. Karena dukungan pada saat itu besar. Walaupun saya ini sebenarnya bukan dari keluarga olahragawan. Tapi keluarga saya, ibu itu tidak pernah sedikit pun mengkhawatirkan tentang itu. Dan saya sempat dari lulus SGO 91, nganggur 7 tahun, dan dia tidak pernah menyuruh saya untuk bekerja. Malah saya diingatkan ketika saya tidak latihan, baik pagi maupun sore. 7 tahun nganggur itu, kalau buat saya bukan nganggur, karena saya mempersiapkan jadi atlet itu tidak mudah. Kan gitu. Saya berjuang selama 7 tahun yang dalam tanda kutip nganggur mungkin kata orang, saya kebetulan keluarga sangat mendukung, tidak pernah menyuruh nyari kerjaan. Saya termasuk bersyukurlah kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada kedua orang tua yang tidak membebani saya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga malah dukungan orang tua, termasuk pekerjaan PNS ini, kalau saya ingat yang awalnya juga saya kurang berkenan di PNS ini, mungkin karena dorongan doa orang tua saya bisa masuk di PNS. Kalau saya pribadi awalnya tidak mau ke situ, tapi mungkin doa orang tua ya, terutama pada saat itu ibu saya yang minta, mumpung masih ada prestasi apa, kan gitu, masuklah PNS. Iyalah, nanti kalau ada waktunya mungkin saya masuk, kan gitu. Gitu. Kebetulan Kang Tugel ini sekarang dinas di mana Kang? Dinas di apa ya? Dinas Dispora. Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo. Iya. Ibunya juga sama-sama dinas di DPMPTSP Kota Iya, Probolinggo. Dulu sebelumnya ya Bu Erni di Lurah Jerebeng Kulon. Lurah Jerebeng Kulon. Nah, ini memang benar-benar anggar ini kan ya. Oke, terima kasih Kang atas waktunya ini. Terima kasih Mas sudah berkunjung ke kediaman kami. Ya beginilah adanya. Assalamualaikum. Oke, pemirsa Radar Bromo TV, itu tadi bincang singkat saya dengan Kang Tole ini, salah satu tokoh Anggar Kota Probolinggo yang pernah jadi atlet dan sekarang jadi pelatih dan dinas di Pemkot Probolinggo. Oke, sekian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.